kita nyanyikan Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini hari baru, ku bersuka cita Sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya
kasih Allah sungguh tak terbukti ketika Dia mengorbankan anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan kasih Allah sungguh tak terbukti. Allahku sungguh tak terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Nama hidupku ku sembah kau Tuhan. Sekali lagi amin ya. Selama hidup kita wajib menyembah Tuhan. Ya, sebentar kita mendengar firman Tuhan. Para gembala pada sudah di bersama kita semua seperti usaha itu sungai itu.
Kehidupan bagi setiap kami. Tanpa Tuhan dalam hidup kami, maka hidup ini tidak berarti. Tanpa Tuhan yang senantiasa menuntun langkah-langkah kami akan terus mengalami kegagalan dan kelemahan. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami percaya Tuhan, jika Engkau beserta dengan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab Tuhan sudah menyediakan kemenangan-kemenangan di jalan-jalan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami senantiasa menginginkan dan merindukan Tuhan. Kami menginginkan Tuhan biar hadirat-Mu senantiasa memenuhi hidup kami. Biar hadirat-Mu Tuhan menenggelamkan kami, sehingga kami semakin menyadari bahwa kami menginginkan dan membutuhkan Tuhan di sepanjang hidup kami. Pagi hari ini Bapa, kami membuka hati kami rindu akan firman Tuhan. Kami mau bertemu dengan Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau buka hati kami untuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan memerdekakan hidup kami. Tuhan, pagi hari ini buka mata rohani kami, buka telinga rohani kami untuk sungguh-sungguh mendengar akan firman Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami pewahyuan, bahkan pengertian yang daripada Roh-Mu, sehingga kebenaran yang kami dengar sungguh-sungguh termeterai dalam hati kami, mengubah pikiran kami, sehingga kami semakin selaras dengan kehendak dan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan urapi untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Dan kami mengikat segala pekerjaan iblis dalam bentuk apapun yang coba mengganggu ibadah kami, yang coba mencuri kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami mengikat, kami mematahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus membungkus kami dan membungkus tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Luar biasa, Tuhan itu baik bagi setiap kita. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk di bulan yang baru, bulan November ya Bapak Ibu Saudara. Bisa ditampilkan bahwa di bulan ini Bapak Ibu Saudara, kita memasuki sebuah tema yang baru, yaitu murid Kristus sejati. Mari bersama-sama katakan murid Kristus sejati. Sekali lagi katakan murid Kristus sejati. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana hidup kita sebagai murid Tuhan. Karena kita dipanggil bukan saja menjadi jemaat yang datang beribadah, duduk, dengar, diam, tapi kita juga dipanggil Tuhan untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Katakan amin. Ya, pagi hari ini tema untuk minggu ini Bapak Ibu Saudara adalah disiplin rohani murid Kristus.
tentunya sebagai murid Kristus sejati, kita membutuhkan disiplin. Amin. Karena Bapak Ibu Saudara, bukan saja disiplin rohani itu dibutuhkan, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita bekerja, dalam kita menjalani hidup, tentunya kita perlu disiplin. Sejak dari kecil kita dididik oleh orang tua kita untuk memiliki disiplin. Ya, misalnya disiplin untuk bangun pagi, karena anak-anak tentunya bangun pagi untuk ke sekolah. Jadi bagaimana caranya orang tua akan membangunkan kita supaya kita pergi ke sekolah dan harus bangun pagi. Itu merupakan disiplin-disiplin yang dijalani supaya kita menjadi anak-anak yang berhasil, ya, anak-anak yang bertanggung jawab, yang memahami bahwa hidup mereka itu harus bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, demikian juga sebagai murid Kristus, kita juga perlu disiplin-disiplin rohani. Nanti kita akan lihat disiplin apa yang kita perlukan sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita akan menjadi murid Kristus yang sejati. Ya, mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. ke-16, sorry, 8. Oke. Ya, sudah dapat. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, saya akan baca ayat yang ke-6. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-7. Kita akan membaca bergantian sampai dengan ayat yang ke-16. Oke ya, sudah dapat ya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Dan doa yang kedua, latih dirimu beriman. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu lewat oleh nubuatan dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Hiduplah dalamnya supaya 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini merupakan pesan dari Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, karena Timotius memiliki tugas untuk menggembalakan kawanan domba di daerah Efesus. Dan pada waktu itu Timotius memiliki usia yang masih muda. Jadi tentunya ini merupakan sesuatu hal yang gak mudah bagi Timotius untuk menjalankan tugas itu. Tetapi pesan dari semua hal yang Paulus mau sampaikan kepada Timotius, yang menjadikan kunci supaya Timotius bisa menjalankan panggilan pelayanan, tugas yang dipercayakan oleh Tuhan dalam hidupnya adalah dia harus memiliki
kedisiplinan rohani. Ya, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan kita. Ya, terutama dalam pelayanan sebagai murid Kristus, disiplin rohani itu harus kita miliki. Nah, sebab Bapak Ibu Saudara, tanpa kedisiplinan yang dijaga terus-menerus dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus, kita tidak akan bisa bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Jadi, kedisiplinan dibutuhkan bagi setiap kita sebagai murid Kristus untuk kita bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Tujuan kita sebagai orang Kristen adalah menjadi seperti Yesus. Dan untuk menjadi seperti Yesus dibutuhkan kedisiplinan. Ya, sama seperti Bapak Ibu Saudara, seorang atlet ya. Seorang atlet untuk menjadikan dirinya sebagai seorang juara, maka dia membutuhkan latihan yang terus-menerus dilakukan. Dan arti daripada latihan itu adalah kedisiplinan. Amin. Ada seorang manusia tercepat di bumi ini, lari cepat 100 meter, pemegang rekor dunia Olimpiade, namanya Usain Bolt. Ya, dia ini seorang pelari yang bisa mencapai lari 100 meter itu di bawah dari 10 detik. Kalau nggak salah 9,58 detik. Jadi dalam 100 meter dia bisa lari 10 detik. Terus waktu ditanyakan kepada pelari cepat ini, kira-kira apa yang membuat dia bisa menjadi seorang pelari yang hebat? Dia cuma bilang begini, soal lari ini bukan bicara soal pertandingan yang dilangsungkan pada hari ini. Tapi dia menyadari bahwa sebagai seorang pelari, dia sudah tahu bahwa dia memiliki kecepatan lari di bawah 10 detik. Jadi selama latihan, dia sudah melihat bahwa dirinya mampu berlari di bawah 10 detik. Tinggal pada hari hanya dia akan berusaha supaya dia dapat memecahkan rekor di bawah, kalau bisa di bawah 9 detik. Jadi di sini dari latihan-latihan yang dia lakukan, dia sudah menyadari hal itu. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara. Kedisiplinan kita akan membuat, khususnya dalam hal rohani, akan membuat kita mengalami kemajuan rohani. Tapi kalau kita tidak disiplin secara rohani, kita sudah bisa pastikan kita tidak akan pernah bertumbuh menjadi dewasa dan mengalami kemajuan secara rohani. Amin. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara menyadari betapa pentingnya memiliki disiplin secara rohanian supaya hidup kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sama seperti contoh begini. Seorang petani, waktu dia melihat benih itu, dia tahu bahwa benih ini suatu saat akan bertumbuh. Dan setelah bertumbuh akan berbunga mungkin atau menghasilkan buah. Dan apa yang dilakukan oleh petani dengan benihnya? Apakah dia cuma melihat, besok pagi dia lihat lagi benihnya, dia berharap besok pasti bertumbuh dan menjadi berbunga. Terus dia tidur, dia lihat lagi besok benih ini pasti akan bertumbuh esok. 3 hari, 4 hari, lama-lama benihnya mati. Tapi dia bilang, wah memang kalau benih itu harus mati dulu, baru dia akan bertumbuh. Dia tunggu lagi 1 minggu, akhirnya benar-benar mati. Dia bilang, waduh, modal saya habis. Karena kenapa? Seorang petani tahu benih yang dia miliki ini harus dia kelola. Dia gali tanah, kemudian dia tanam. Setelah itu dia beri pupuk, dia sirami setiap hari. Dia pastikan ada sinar matahari mengenai daripada benih itu. Sampai pada akhirnya dia terus mengelola sampai menjadi sebuah pohon dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Ada sebuah hukum seorang pencinta tanaman.
Dia bilang begini. Hukumnya dia bilang begini. Ada dua. Yang pertama, hukum yang pertama adalah kalau kamu menanam tanaman, kamu sudah terlambat 25 tahun. Itu hukum yang pertama. Jadi kamu udah telat katanya, 25 tahun. Tapi ada hukum kedua. Hukum kedua yang mengatakan begini. Hukum yang kedua soal tanaman adalah tanamlah sekarang, hari ini. Jadi kalau kita mau bilang kita udah telat memang 25 tahun untuk yang paling maksimal lah untuk pohon benih itu menjadi pohon menghasilkan buah yang lebih. Jadi ada hukum yang kedua. Kalau mau menanam, tanamlah sekarang. Jadi demikian Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau bertumbuh, mau menjadi murid Yesus yang sejati, mulailah sekarang untuk menjalani disiplin rohani. Ya. Daniel seorang yang menjabat pemimpin, ya, menjabat dalam 4 kerajaan, ya. Dia menjabat dalam posisi yang cukup luar biasa dalam 4 pemerintahan dengan 3 raja, bergantian raja-raja yang memerintah, tapi dia tetap menjadi pejabat pemerintah. Karena apa yang dia lakukan? Coba lihat dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Oke, bisa dilanjutkan lagi. Sebab itu Raja Darius membuat sebuah perintah dengan larangan itu. Terus ayat 11. Ayat 11, sorry. Ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Daniel ini sebagai pejabat pemerintah tentu seorang yang sangat sibuk. Tapi sebagai seorang pemimpin dalam pemerintahan, dia menyediakan waktu untuk 3 kali dalam sehari berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Seperti yang biasa dilakukan. Jadi ada sebuah perintah yang mengatakan bahwa pada waktu itu semua orang-orang pintar di Kasdim harus dibunuh. Karena gak bisa menafsirkan mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Jadi waktu ada perintah itu yang dilakukan oleh Daniel tak panik. Apa yang dia lakukan seperti biasa dengan sebuah kedisiplinan. Dia berdoa, memuji, menyembah Tuhan, ya. Dia mencari wajah Tuhan. Maka dia telah melakukan disiplin rohani, dan melalui kehidupan Daniel dia dipakai Tuhan menjadi berkat bagi pemerintah-pemerintah, bagi kerajaan selama dia ada. Adalah orang sibuk, jadi nggak ada alasan, ya, untuk kita mengatakan kita tidak harus disiplin. Kita harus disiplin karena kalau mau jadi orang yang bertumbuh, sukses, berhasil secara rohani, kita harus memiliki kedisiplinan. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, disiplin rohani apa yang harus dijaga sebagai seorang murid Kristus. Kita akan lihat yang pertama adalah disiplin dalam ajaran. Mari sama-sama katakan disiplin dalam ajaran. Ayatnya kita akan lihat. Ayatnya di dalam yang tadi, ya. Di dalam ayat yang 6 dan 13. Sorry. Ayat 6, 13 dan 16. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Kemudian ayat yang ke-13, yang pertama terdidik soal pokok-pokok iman. Yang kedua, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Jadi yang kedua adalah bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kemudian dalam ayat 16 dikatakan
awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Oke, lihat slide-nya. Ya, jadi di sini disiplin dalam ajaran yang pertama adalah terdidik dalam soal-soal pokok iman. Sebagai seorang murid Kristus, ya, kita tidak boleh berhenti untuk belajar dan tekun mempelajari tentang soal-soal pokok daripada iman. Jadi hal-hal yang penting tentang iman. Contohnya tentang Tritunggal. Ya, jadi jangan sampai kita nggak tahu bahwa Allah kita itu berapa? Berapa Allah kita? 3. Satu, karena firman Tuhan katakan Allah itu Esa, satu hakikat. Tapi dia memiliki 3 pribadi. Jadi jangan salah ya. Jangan sampai jemaat GB Alpha Omega waktu ditanyakan percaya Allah berapa? Tritunggal. Berarti 3 dong. Berarti Allah kita 3. Salah. Allah kita satu hakikat. Jadi satu hakikat itu pribadi, satu kealahan itu di dalam satu hakikat itu ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan pakai ayat yang mengatakan Kejadian pasal 1 waktu Tuhan menciptakan manusia, baiklah kita. Kita kan berlimpah, nggak cuma 1 Pak, tapi ini banyak, jadi 3. Jangan, ini maksudnya Tuhan itu satu, tapi dia punya fungsi sebagai Bapa, kemudian Putra, dan pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus. Oke ya, nanti kalau kita akan belajar lebih dalam tentang Tritunggal, boleh nanti kita akan belajar lebih dalam lagi ya, boleh tanya, atau mungkin ada pengajaran khusus kita akan belajar. Jadi jangan lagi bingung soal Tritunggal, itu dulu dasarnya. Kemudian misalnya ketuhanan Yesus. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara sudah ke gereja berminggu-minggu tapi masih mempertanyakan, yang mengatakan Yesus itu Tuhan atau manusia ya? Kok kalau Tuhan kok mati dia di atas kayu salib? Kita terus mempertanyakan soal ketuhanan Yesus. Kita dengar dari orang-orang yang bilang Yesus itu bukan Tuhan, dia itu manusia. Dia itu 100% manusia. Tapi ada Allah di dalam dirinya. Jadi bingung lagi ya, tambah bingung gitu. Tapi kita harus tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Makanya ada pengajaran Kristologi tentang Kristus Yesus. Dia adalah Tuhan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu Saudara nanti tergoda dengan pemahaman-pemahaman yang mempertanyakan Yesus sebagai Tuhan. Ada yang bertanya begini, kapan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Karena ada yang bertanya seperti itu ya. Padahal ayatnya jelas, Yesus berkata, aku adalah guru dan Tuhan. Tapi karena mereka mencoba untuk cari-cari dan gak dapat ayatnya, mereka pakai itu. Padahal kita sudah tahu bahwa dia adalah Tuhan. Dan dari perkataan Yesus sendiri menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Kemudian permasalahan yang lain adalah ketidaksalahan Alkitab. Banyak orang yang mengatakan begini, Alkitab itu udah gak asli. Ya, udah dicetak, yang buat itu murid-muridnya sendiri. Jadi gak pernah dapat dari Tuhan. Padahal jelas Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus. Jadi dia bilang, wah ini udah palsu Alkitab itu. Katanya bukan cuma Alkitab. Ada kitab yang lain dikatakan bahwa ini udah gak asli, ini bukan dari Tuhan. Ya, kita harus tahu bahwa firman Allah Alkitab itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Amin. Jangan bilang, oh itu kitab suci yang tulis ya murid-murid. Jadi kalau kita mau percaya kepada murid-murid, ya udah kita percaya Alkitab itu. Berarti kita percaya kepada murid-murid yang enggak. Kita percaya karena Tuhan yang mengilhami
kitab suci, yaitu Alkitab. Amin. Tuhan pakai, Tuhan urapi murid-murid, hamba-hamba Tuhan untuk menulis Alkitab. Ya. Jadi banyak hal, misalnya soal baptisan, soal baptisan Roh Kudus, ya, bahasa roh, karunia-karunia Roh Kudus, banyak pokok-pokok iman. Kita harus terus belajar. Amin. Jangan pernah berhenti untuk, ya cukuplah pemahaman saya, pengetahuan saya soal Alkitab. Jangan. Tapi kita mau terus mengenal Tuhan, kita mau terus mengenal jalan-jalannya, kita mau mengenal soal iman, bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan ilahi. Amin. Karena Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya menebus dosa-dosa kita, tapi Dia juga mau menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Jadi jangan lagi meragukan bahwa kira-kira Tuhan, saya ini sakitnya cuma pilek. Masa minta kesembuhan sama Tuhan dan tinggal minum obat selesai kan sembuh? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu adalah Tuhan yang menyembuhkan. Aku adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Dan sakit penyakit itu kita harus tahu bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Jadi waktu kita percaya oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakitku sudah disembuhkan, kita harus percaya. Itu adalah pokok-pokok iman Kristen. Ya. Nah, ini adalah hal mendasar yang tidak boleh kita abaikan. Jadi dalam hal ini, sebab kalau kita membiarkan, mengabaikan hal ini, kita akan gampang untuk disesatkan dan menjadi tersesat. Kalau pokok iman kita nggak sadar, kita menganggap ini hal yang remeh-temeh, wah, kita gampang untuk disesatkan. Oleh sebab itu kita perlu bertumbuh, bertambah dalam pengetahuan akan Kristus, supaya kita mengerti akan Kristus serta ajaran-ajarannya. Terdidik berarti kita belajar. Ya. Oke, terus lanjutnya selain terdidik, bertekun membaca kitab suci. Seorang murid Kristus, dia harus menopang hidup rohaninya dengan firman Tuhan sebagai makanan rohani. Bapak Ibu Saudara harus sadar, sungguh-sungguh mengerti bahwa hidup kita ini bukan untuk menerima makanan secara jasmani. Memang kita perlu makan 3 kali sehari supaya jasmani kita tetap sehat dan kuat. Tapi ada manusia roh, amin, yang harus juga dipenuhi dengan asupan-asupan rohani, yaitu firman Tuhan. Tanpa kita dipenuhi, diisi oleh firman Tuhan, maka manusia roh kita akan lemah dan mati. Kalau manusia roh kita lemah dan mati karena tidak diisi oleh firman Tuhan, yang terjadi apa? Manusia daging kita lebih kuat daripada manusia roh. Sehingga hidup kita tidak lagi mengikuti keinginan roh, tapi keinginan daging. Karena yang kita beri makan hanyalah manusia daging. Tapi waktu kita miliki manusia roh yang kuat, waktu menghadapi masalah kita tidak gampang lemah, tidak gampang goyah. Waktu kita menghadapi masalah, kita lihat firman Tuhan yang berkata, masalah itu adalah berkat. Amin. Kita tahu di balik masalah itu ada jalan keluar. Dan di balik dari semua pergumulan yang kita alami ada kemuliaan Tuhan. Itulah bedanya kalau kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Jadi di sini murid Kristus harus menyadari bahwa manusia roh itu juga perlu dipenuhi, diisi dengan firman Tuhan. Terus kemudian firman Tuhan adalah sumber ajaran yang sehat. Ya, kalau kita mau mengerti soal ajaran yang sehat, kita harus menggali firman Tuhan supaya ajaran kita menjadi ajaran yang sehat, karena kita mengerti soal hal-hal yang benar melalui firman Tuhan. Jadi luangkan waktu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan dan menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sediakan waktu itu sebagai disiplin supaya hidup kita ini kan sebagai murid harusnya menjadi pengajar. Amin. Pengajar dalam hal ini kita berbagi hidup. Ya. Nah, kalau kita mau berbagi hidup kepada orang lain,
tapi hidup kita tidak dipenuhi dengan ajaran yang sehat, ajaran yang benar, apa yang kita mau bagikan? Yang kita bagikan adalah hal-hal yang salah, hal-hal yang gak sehat. Kita menafsirkan ayat dengan keinginan kita sendiri. Kita pakai ayat untuk membenarkan perbuatan kita yang salah. Itu bisa membuat, karena kenapa? Karena ajaran kita tidak didasari oleh pengertian firman Tuhan yang benar. Ada seorang yang bernama William McPherson. Di zaman itu Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pengawas dalam tambang batu, ya, dia sebagai pengawas tambang batu di masa itu, untuk menghancurkan batu memakai dinamit. Zaman sekarang masih pakai ya, kadang-kadang masih pakai dinamit. Suatu kali dia sebagai pengawas, batu itu dipecahkan pakai dinamit. Apa yang terjadi? Batu itu pecah dan mengenai tubuh. Akibat pecahan daripada batu itu yang mengenai tubuhnya, matanya yang dua ini menjadi buta. Dan ledakannya yang sangat keras, dinamit ya. Dan itu kan dampaknya kan luar biasa di sekitar daripada orang yang kena dinamit itu. Maka kedua tangannya juga tidak dapat berfungsi. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, William McPherson ini punya sebuah kebiasaan. Dia punya sebuah disiplin, yaitu membaca firman Tuhan atau Alkitab. Tapi Bapak Ibu Saudara, kondisinya dulu dengan sekarang berbeda. Dulu dia bisa baca pakai matanya dan membuka Alkitab itu pakai tangannya. Sekarang waktu dia mengalami peristiwa itu, matanya udah gak bisa lihat, kedua tangannya sudah tidak berfungsi. Tapi ternyata kerinduannya untuk membaca Alkitab lebih besar, lebih kuat daripada keterbatasan fisiknya. Dan apa yang dilakukan oleh William McPherson? Dia mencari cara untuk mendapatkan Alkitab yang huruf-hurufnya itu timbul. Ada kan Alkitab yang huruf-hurufnya itu timbul. Dan bagaimana dia membaca Alkitab itu yang huruf-hurufnya timbul? Matanya nggak ada, tangannya juga sudah nggak ada. Pakai apa? Pakai lidahnya. Dia pakai lidahnya, dia tahu oh ini ayat yang dia baca ini begini. Satu kata dia ini pakai lidah. Dia lakukan itu, dia baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dia baca, dia selesaikan 4 kali di saat sakit. Berjuang untuk membaca firman Tuhan, karena dia menyadari bahwa dia butuh firman Tuhan yang menguatkan rohnya, menguatkan hidup. Zaman dahulu belum ada nonton YouTube, ya kan? Zaman dulu belum ada yang Alkitab suara gitu ya. Dia harus berjuang sendiri untuk baca Alkitab. Dan dia pakai lidahnya. Bagaimana dengan kita, Bapak Saudara? Kita masih lengkap, mata kita masih bisa baca, tangan kita masih berfungsi dengan baik. Mari kita utamakan prioritas hal yang penting untuk manusia roh kita. Kita disiplin dalam membaca kitab suci. Karena ada waktunya, ya. Kalau Alkitab itu dihabiskan, dibuang, apa yang terjadi? Contohnya di Cina kan? Di Cina mereka untuk membaca Alkitab ini gak bisa mereka simpan, karena kalau mereka menyimpan Alkitab, pemerintah akan bunuh, masukin penjara. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka cari potongan-potongan Alkitab, mereka sobek, mereka baca, ganti-gantian, tukar-tukaran. Jadi satu orang punya lembaran-lembaran yang berbeda-beda untuk bisa baca Alkitab. Kita bersyukur di Indonesia belum sampai seperti itu. Tapi kalau tiba waktunya, firman Tuhan sudah hilang, Alkitab sudah hilang di bumi. Dari mana kita dapat Alkitab, firman Tuhan? Kita harus pergunakan waktu yang ada untuk tekun membaca
kitab suci, supaya kita punya sumber ajaran yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah awasilah diri dan ajaran. Murid Kristus sejati juga terus mengevaluasi dan mengawasi diri dan ajarannya. Amin. Jangan-jangan kita sudah misalnya nih, kita lebih suka firman-firman yang soal berkat. Nah, jadi kita khotbahnya pengen dengar, wah kalau khotbahnya soal bicara berkat, amin. Ini pendeta khotbahnya bagus, sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi kalau bicara soal doktrin, pokok-pokok iman, hidup benar sebagai murid Kristus, bayar harga di dalam Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bilang, waduh, ini firman terlalu tinggi, firmannya terlalu berat, saya belum mau, saya mau yang enak-enak aja. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena ada waktunya, kita akan nanti lihat di ayat selanjutnya ya. Tapi di sini kita lihat bahwa kita harus mengawasi ajaran kita, jangan sampai menyimpang. Ya. Penyesat itu, kenapa disebut sebagai penyesat? Bukan berarti dia tidak tahu kebenaran. Amin. Penyesat itu adalah orang yang tahu kebenaran tapi disesatkan, akhirnya menjadi penyesat. Kalau dia belum tahu, ya udah dia belum mengerti. Tapi dia tahu, dia pakai ayat itu untuk menyesatkan, sehingga disesatkan. Ya, jadi mari kita belajar untuk mempercayai akan ajaran-ajaran yang sehat. Jangan sampai kita mempercayai ajaran-ajaran yang tidak benar. Sebab ajaran yang kita terima, ya, kita dengar, kita imani, kita percayai, itu akan menjadi keyakinan kita, akan menjadi kepercayaan kita. Kalau udah menjadi kepercayaan dan keyakinan kita, orang mau ngomong apa, kita bilang, gue gak peduli, gue percaya ini, gue yakin ini yang paling benar. Wah, repot. Ya, bisa-bisa berani mati untuk hal-hal yang tidak benar, bahaya. Tapi kalau kita tahu soal kita jaga ajaran kita awasi ajaran dan diri kita gak mau disesatkan, maka kita punya dasar ajaran yang sehat, sehingga kita tidak akan melakukan hal yang tidak benar. Seperti Yesus contohkan begini, seperti firman Tuhan dalam 1 Korintus yang saya ajarkan dalam 1 Korintus 13 ya. Ada orang yang rela mati, bahkan memberi diri untuk dibakar hidup-hidup. Bagus gak? Hebat, luar biasa. Kita belum tentu mau jadi martir. Tapi kata firman Tuhan, tanpa kasih semuanya tidak ada berguna, sia-sia, kosong di hadapan Tuhan. Ya, memiliki bahasa malaikat, ngerti bahasa malaikat, bahasa di bumi ini dia mengerti, pengetahuannya sangat luar biasa, hikmatnya sangat luar biasa. Tanpa kasih itu juga tidak berguna. Nah, jadi perlu ajaran sehat. Amin, supaya tidak salah melangkah. Kalau sudah jadi sebuah keyakinan, kita mempercayai hal yang salah, maka tentunya hidup kita dan ajaran kita akan menjadi salah. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, awasi ajaran dirimu dan ajaranmu, sebab itu akan menyelamatkan dirimu. Dan setelah menyelamatkan dirimu juga akan menyelamatkan orang lain yang kamu ajarkan. Ya, jadi benar. Kalau misalnya saya nih mengajarkan hal, saya punya pemahaman ajaran yang salah, saya sampaikan untuk misalnya melakukan tindakan-tindakan yang orang lain Alkitab katakan bahwa nggak sesuai, tapi karena Bapak Ibu Saudara sudah percaya kepada saya, nah itulah pemimpin itu dituntut harus benar-benar hidup dalam kebenaran. Kalau enggak, saya sudah membohongi jemaat untuk melakukan hal yang salah dan jemaat tertipu. Untuk itu jemaat harus belajar, mengerti, mempelajari kitab suci dengan benar, supaya dapat mengawasi ajaran dan dirinya sendiri. Oke ya. Jadi kalau kita tidak memiliki ajaran yang sehat, ajaran kita dan ajaran yang salah, dampaknya adalah seperti seseorang yang membangun sesuatu di atas
pasir. Kalau kita bangun mestinya di atas batu yang solid, yang kuat. Saya lihat kemarin dalam sebuah YouTube channel dikatakan bahwa Kuwait itu kan negara kaya ya. Dia ini membangun sebuah proyek, mega proyek yang kalau di Indonesia atau negara-negara lain ada misalnya dia bangun daratan di dalam laut. Jadi laut itu diisi misalnya dengan pasir sehingga bikin jadi sebuah daratan. Tapi Kuwait berbeda. Dia buat padang gurun itu dipenuhi dengan air laut. Jadi air laut itu yang diundang untuk masuk ke daratan. Dan waktu diteliti ternyata pasir dengan dicampur air itu membuat jadi lunak. Sehingga harus diproses 4 kali, dipakein air, digiling, diproses 4 kali sampai akhirnya menjadi pasir yang kuat atau batu yang kuat. Ya, kalau kita membangun, kita nggak boleh sembarangan membangun. Kalau kita membangun di atas pasir, pasti akan rubuh, rusak, hancur. Harus di atas dasar batu yang solid, yang kuat. Jadi kalau kita membangun ajaran yang benar dan sehat, kita sedang membangun sesuatu yang kuat. Ya, oke. Jadi itu yang pertama, ajaran yang disiplin dalam ajaran. Yang kedua, disiplin dalam ibadah. Dalam ayat 7 dan 9 bisa ditampilkan itu 7 dan 9, ayat 7 sampai 9. Oke, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kalau Paulus sampai mengingatkan kepada Timotius, Timotius, ini perkataan yang benar. Kamu harus menerima ini dengan sepenuh hati. Apa itu? Disiplin dalam ibadah. Ya. Nah, murid Kristus menjalankan disiplin ibadahnya itu mulainya dengan apa? Di dalam ayat yang tadi dikatakan, jauhilah tahayul dan dongeng. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, sebagai murid Kristus, umat Tuhan, jangan lagi mempercayai tahayul dan dongeng-dongeng. Kenapa? Karena saya tuliskan di sini ya. Tahayul itu apa? Tahayul adalah kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau dianggap sakti. Tapi sebenarnya itu tidak ada dan tidak sakti. Itulah yang disebut dengan tahayul. Percaya dengan hal yang udah jelas bohong, udah nggak pasti, tidak ada tapi dianggap ada, tidak sakti tapi dianggap sakti. Wah, ini betul sakti. Ya, wah ini dia bisa menyembuhkan. Kita jangan percaya dengan tahayul. Yang kedua, dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Namanya juga dongeng. Supaya anak bisa tidur. Ya, misalnya gitu. Itu kan didongengin gitu ya. Ceritanya belum tentu benar. Namanya mamanya kan bikin gimana nih anaknya tidur. Jadi cerita aja lah. Tentang kancil mengambil mentimun, ya kan. Terus anaknya dengar besok-besok, "Ma, bosen ganti, Ma." Ya udah, namanya dongeng kan. Besoknya diajarin kancil mencuri mencuri gula misalnya. Wah, bosen mencuri gula. Ya udah, kancil mencuri misalnya kopi. Ya, kopi mama pernah dicuri sama kancil. Oh iya ya Pak. Wah, kita dengar dongeng, kayaknya seru kan. Kita percaya, wah ini cerita yang bagus. Padahal dongeng, sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Tapi banyak orang mempercayai bahwa cerita tersebut nyata, bahkan mempengaruhi kepribadian dan karakter seseorang. Hati-hati. Kita jangan percaya tahayul, jangan percaya dongeng. Contohnya. Ada misalnya dulu ya sempat pesan SMS dan pesan WA yang mengatakan begini. Pesannya itu baik sebenarnya. Pesannya bilang begini,
Mari kita doakan. Karena ada gereja di India misalnya gitu ya, sedang dibakar, sekarang sedang dikejar-kejar orang Kristen. Mari kita berdoa sungguh-sungguh supaya hal itu tidak terjadi. Tapi di bawahnya ditulis begini: sebarkan kepada rekan-rekan, semua rekan-rekan. Sebab kalau kamu tidak sebarkan, maka kutuk itu akan menimpa kamu. Wah, kita ketakutan, kita sebarin. Itu kan cerita dongeng, cerita nggak benar. Dan kita percaya, oh iya nanti kalau sampai saya nggak sebarin, kena kutuk lagi saya. Dan ada kan seperti itu. Jangan percaya. Kalau saya udah baca itu, saya bilang, wah saya tidak. Saya tahu itu adalah kebohongan. Itu contoh. Nah, ada tahayul-tahayul mulai dari hal-hal yang sepele. Misalnya, kalau duduk itu jangan di depan pintu. Nah, bagaimana dengan Pak Sandi yang sekarang duduk di depan pintu? Oh ya, Pak Sandi kan udah menikah, Pak. Ya, yang belum menikah gimana? Sebab kalau yang duduk di depan pintu belum menikah, jauh dari jodoh kalau duduk di depan pintu. Nah, itu adalah tahayul, dongeng. Ya kan, kalau nggak muat kasihan dong yang tinggal di itu, cuman gara-gara duduk di depan pintu jauh dari jodoh. Padahal kepastian buktinya belum tentu benar. Jadi kita harus periksa apakah itu fakta atau mitos, betul kan? Ada kan misalnya ini bukan cuma hal-hal yang mistik, tapi juga misalnya mitos. Kita percaya yang mana nih menurut pendapat dokter? Orang sakit ini penyebabnya karena ini misalnya. Harus diperiksa dulu berdasarkan kedokteran. Ini fakta atau mitos. Tapi banyak kan orang percaya kepada mitos daripada fakta. Seharusnya kita mempercayai fakta daripada mitos. Ya. Nah, jadi di sini kita harus menjauhi hal-hal yang sepele seperti hal-hal demikian sampai kepada praktek-praktek okultisme, ya. Soal astrologi, perbintangan, nah, jangan percaya ya dengan hal-hal itu. Kemudian ilmu hitam, ramalan, vudu, tahu vudu ya? Vudu itu pakai sebuah sarana untuk membuat orang sakit, disumpah-sumpahin, dikutuk-kutukin. Jadi orang itu misalnya dalam bentuk sebuah sarana boneka gitu, terus itu ditulis namanya, nama kita misalnya, terus dikutuk-kutuki sampai akhirnya kita sakit perut, kita mules, kita sakit. Jangan lagi terlibat dalam hal-hal yang demikian. Demikian apa? Ilmu sihir. Terus sampai kepada sio. Nah ini Bapak Saudara, mungkin yang dari keturunan ya dari Tionghoa masih mempercayai hal demikian. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki iman Kristen yang sesuai dengan Alkitab. Jangan lagi percaya kepada siu-siu. Kemudian feng shui, ya Bapak Ibu Saudara. Misalnya kalau beli rumah itu jangan tusuk sate, ya kan? Nah, kita jangan percaya hal demikian. Kita percaya kalau semua itu didoakan, dikuduskan dengan ucapan syukur, maka rumah itu pasti akan laku, terjual, kudus, diberkati Tuhan. Amin. Kita nggak percaya lagi dengan tahayul dan dongeng-dongeng yang demikian. Ayatnya mari kita lihat supaya semakin kuat firman Tuhan ya. Kolose 2 ayat 8 sampai 10. Kolose 2 ayat 8 sampai 10. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Jadi yang membuat hal itu adalah roh-roh dunia, bukan dari roh Tuhan. Tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah, dalam siapa? Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Bapak Ibu jemaat harus tahu bahwa di dalam Yesus Kristus secara jasmania seluruh kepenuhan Allah ada dalam diri Kristus. Amin. Tidak bisa diganggu-gugat, kita harus mempercayai kebenaran ini. Kemudian, dan kamu telah dipenuhi di dalam Kristus. Sebab dialah Yesus Kristus, kepala semua pemerintah dan
penguasa, segala pemerintahan penguasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, semuanya sudah ditaklukkan. Yesus Kristus adalah pemerintah dan penguasa atas segala sesuatu. Amin. Jadi kita harus mempercayai hal demikian. Kemudian 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Jadi kalau saya mengatakan hal ini, saya harus menyatakan yang benar dan yang salah. Ya, supaya jangan nanti saya dituntut karena saya tahu kebenaran tapi saya tidak menyatakan hal yang benar. Saya mengiyakan hal yang salah, maka dosa yang saya anggap itu adalah benar akan ditimpakan kepada saya. Nah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kalau masih bandel ya udah, saya akan nasihati dan tegur dengan kesabaran dan diajarin lagi firman Tuhan supaya betul-betul mengakar dan mendalam. Terus karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat seperti saya katakan tadi. Akan datang orang nggak suka dengan ajaran yang sehat seperti tadi saya katakan. Kalau dengar khotbah mengenai bagaimana hidup sukses dan diberkati, wah pasti kita pengen dengar hal itu. Tapi kalau bicara soal bayar harga, pikul salib, ikut aku, wah ini berat. Saya belum bisa melakukan hal itu. Jadi kita harus belajar menerima ajaran yang sehat. Karena kalau misalnya obat itu ya, waktu kita sakit, obat itu pasti rasanya nggak ada yang manis ya. Cuma anak kecil, obat anak kecil yang manis. Tapi waktu kita makan rasanya pahit. Walaupun pahit, tapi dampaknya akan luar biasa bagi kita, bagi kesehatan tubuh kita. Terus, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, cerita-cerita yang kosong, cerita-cerita yang lucu, cerita-cerita yang hanya menghibur tapi nggak ada isinya. Ini yang bahaya. Kalau cuma pengen denger dongeng, ya. Jadi jemaat, mari kita bertumbuh. Kita harus terus berdisiplin, beribadah, jauhi tahayul dan dongeng. Karena tahayul dan dongeng juga banyak memecah perhatian orang percaya. Bahkan mengikis disiplin rohani dari murid-murid Kristus. Ya, dan juga tahayul dan dongeng itu bisa menghambat pertumbuhan rohani kita. Amin. Buang, jauhi. Jadi awalnya adalah jauhi tahayul dan dongeng. Kemudian selanjutnya godaan yang lain adalah menaruh perhatian, ya, menaruh perhatian pada latihan untuk tubuh jasmani aja. Ya, latihan godaan lain adalah menaruh perhatian pada tubuh jasmani. Walaupun tubuh jasmani itu berguna ya untuk kita latih. Tetapi latihan beribadah itu seharusnya lebih diperhatikan daripada latihan badan. Amin. Zaman sekarang ini kan orang sedang peduli dengan kesehatan mereka ya. Hanya sekarang kita lihat banyak yang olahraga. Saya lihat pendeta-pendeta setiap Senin tuh foto-foto. Mari olahraga. Wah, saya jempolin aja gitu. Karena saya juga termasuk yang jarang olahraga gitu. Nah, jadi waktu mereka jaga kesehatan itu memang kita perlu. Karena itu berguna untuk masa kini, masa sekarang. Tapi jangan cuma fokus di latihan jasmani. Kita tahu latihan jasmani itu penting, berguna bagi kesehatan kita. Tapi ada hal yang lebih penting yang harus juga kita latih, yaitu latihan rohani. Dalam hal itu adalah ibadah. Ya, latihan badani bermanfaat untuk masa kini, tapi ibadah itu adalah bicara soal dimensi berkah. Kita mau pilih yang mana? Dimensi yang hanya membuat tubuh jasmani kita sehat dan kuat, ya, dan itu terbatas, betul nggak? Orang yang sudah jaga kesehatan soal makan, minum, olahraga,
akhirnya saat masih muda pun bisa mati misalnya gitu. Bukan berarti dia udah gak jaga kesehatan, dia udah jaga kesehatan, tapi bisa saja kalau waktunya Tuhan panggil selesai. Nah, ada hal yang lebih penting daripada menjaga latihan secara jasmani, yaitu latihan rohani, latihan beribadah, saleh dalam kehidupan. Karena ibadah ini bukan bicara soal ibadah minggu, ya, tapi ibadah itu bicara soal cara hidup kita yang memiliki ciri sebagai orang Kristen yang sejati atau menjadi murid Kristus yang sejati. Itu ibadah. Dimanapun, kapanpun, kita harus melatih diri kita untuk hidup dalam dan mempraktekkan firman Tuhan, mempraktekkan kebenaran Tuhan. Kita perlu menyadari hal-hal demikian. Jangan tergoda untuk hal-hal yang sementara, tapi kita tidak memperhatikan hal-hal yang penting ini. Jadi mari prioritaskan untuk kehidupan yang kekal. Karena manfaatnya waktu kita melatih rohani kita, manfaatnya ini bukan untuk masa kini aja, tapi sampai kepada kekekalan. Kita mau dapat upah yang hanya sampai di masa kini atau berkat sampai kepada kekekalan. Harus pilih yang benar, pilih yang sampai kekekalan, yaitu ibadah, latihan ibadah, disiplin dalam ibadah, hidup benar, hidup menyenangkan hati Tuhan, perkataan yang membangun, ya, tingkah laku yang memuliakan Tuhan, itu ibadah. Itu yang harus terus kita latih dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah disiplin dalam kesaksian. Ayatnya dalam ayat 11 dan 12 bisa ditampilkan, Go. Ayat 11 dan 12. Oke. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Saya sudah sampaikan hal itu ya di dalam khotbah minggu yang lalu. Tapi di sini kesaksian hidup, ya, itu adalah sesuatu hal yang membuat pelayanan kita menjadi efektif. Ya, kalau kita dengar sebuah kesaksian, kita terbangun iman kita, kita dikuatkan kehidupan rohani kita. Apalagi kalau kita sedang mengalami masalah yang sama, waktu kita dengar kesaksian hidup dari orang, itu bisa menjadi berkat. Ya, nah, kayak misalnya kita sekarang kan zaman media sosial teknologi ini, kita dengar di mana nih? Di YouTube aja ya, ada sebuah saluran YouTube. Contohnya misalnya Solusi TV ya, tentang kesaksian-kesaksian. Kalau nggak salah Pak Sandi juga pernah masuk di Miracle ya, acara Miracle TV, kesaksian-kesaksian. Kita suka dengan kesaksian-kesaksian hidup, dan itu membuat sebagai sarana pelayanan kita untuk jadi berkat. Nah, ajaran yang sehat harus disertai dengan praktek hidup yang sehat. Ya, jadi di sini prakteknya harus kita lakukan. Kita lebih mudah untuk mengerti dan menyerap akan sebuah kebenaran jika kita mendengar, melihat sebuah kesaksian dari orang yang hidupnya diubahkan Tuhan. Betul ya? Kalau kita dengar banyak teman-teman saya juga hamba-hamba Tuhan, latar belakangnya macam-macam. Dari seorang penjahat, ya, Tuhan ubahkan jadi seorang pengikut Kristus. Dari seorang yang suka bakar-bakar gereja dulu-dulunya jadi orang yang pelayan Tuhan. Banyak latar belakang kesaksian mereka yang diubahkan Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk menjadikan hidup kita sebagai kesaksian. Ya. Dan itu merupakan disiplin. Dimulai dari apa? Bapak Ibu Saudara, begini, saya belajar kalau kita misalnya nih ada komsel, diberi waktu untuk bersaksi. Bersaksilah, ya. Sedikit aja, misalnya kesaksian saya hari ini adalah kemarin, misalnya saya mengunjungi pemakaman saudara saya yang masih muda dipanggil Tuhan, dan di situ saya belajar bahwa hidup ternyata singkat, dan ternyata Tuhan panggil bukan saja yang sudah umur,
tinggi, tapi yang masih muda pun Tuhan bisa panggil. Jadi biarlah kita mempergunakan waktu yang singkat ini untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah itu kan kita bisa bersaksi seperti demikian. Karena kenapa? Waktu kita menangkap sesuatu merupakan kesaksian yang kita bilang, oh Tuhan, saya nangkep melalui peristiwa ini apa yang Kau mau ajarkan. Waktu kita nggak membagikan, berarti kita tidak mengulangi akan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang menjadi kesaksian dalam hidup kita. Besok-besok kita lupa. Betul nggak? Sama seperti gini, saya belajar ya. Kalau kita mau menjadi orang yang pinter, katanya ini saya baca, saya dengar dari YouTube, orang yang cerdas, itu perlu yang disebut dengan pengulangan. Ya, kalau kita sudah baca sebuah buku, setelah kita baca buku itu, kita cari yang jadi inti daripada buku itu, misalnya terus 15 sampai 20 menit kita baca lagi dan kita pahami ini maksudnya inti daripada buku itu apa. Sehari kemudian kita baca lagi dan kita gali lagi, oh ternyata pemahaman daripada buku ini begini dan jadi lebih luas. Kalau kita sudah lakukan hal itu tidak akan pernah lupa karena sudah terekam di dalam otak kita. Jadi otak kita ini, Bapak Saudara, ada waktunya untuk merekam, atau waktunya kalau nggak diulang akan dibuang sama otak kita. Jadi untuk membuat otak kita ini merekam sesuatu yang kita tahu ini adalah sesuatu hal yang penting, harus diulang. Kalau enggak, otak dengan sendirinya akan mendelete apa yang kita sudah pelajari, apa yang sudah kita pahami. Kalau kita nggak mengulangi akan lupa karena sudah dihapus oleh otak kita. Ya jadi begitu ya. Makanya orang-orang pintar itu kenapa dia ngomongnya, saya kalau kagum tuh lihat nonton misalnya siapa tuh ya, Renal Kasali. Kalau ngomong kayaknya dia tahu semua soal hukum, soal pemerintah, soal politik, soal ekonomi, marketing. Dia tahu semua. Karena kenapa? Dia belajar. Setelah dia belajar, dia pahami. Setelah dia pahami, dia coba ulangi supaya itu terekam di otaknya. Pada waktu hal itu dibutuhkan, karena ada di otak, maka akan keluar di perkataan dan mulut kita. Jadi gitu. Demikian juga firman Tuhan. Baca, ingat, hafalkan kalau bisa, terus ulangi lagi sampai akhirnya firman itu betul-betul mengakar. Akhirnya waktu kita menghadapi masalah, kita langsung ingat. Waktu kita masalah kita tahu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan saya akan melakukan perkara yang besar. Itu keluar dari pemahaman kita tentang firman. Ya, itu contoh. Jadi disiplin dalam kesaksian kita. Nah, contoh ya saya sudah jelaskan tadi, ada hamba Tuhan yang hidupnya mencerminkan apa yang dikhotbahkan dan diajarkan. Seharusnya sebagai pendeta dia berkhotbah tentang apa yang sudah dia alami dan itu yang diajarkan. Saya pun walaupun diberikan tema daripada GBI, saya juga Tuhan, saya sudah mempelajari tema ini sebatas yang saya sudah alami. Dan saya akan bagikan semampu apa yang saya punya. Tapi kalau saya nggak punya, bagaimana saya bisa menyampaikan? Hanya itu jadi sebuah teori, hanya sebatas pengetahuan saja. Tapi kalau itu saya sudah hidupi, maka firman itu akan hidup. Dan firman itu akan membuat jemaat juga bertumbuh lewat kebenaran yang disampaikan. Nah, Paulus menekankan kepada Timotius untuk menjadi teladan dalam mempengaruhi orang lain, dan hidup harus menjadi berkat. Sebab keteladanan itu nggak butuh yang disebut dengan usia yang lebih tua, enggak ya. Di usia yang muda pun kita harus belajar menjadi teladan. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, janganlah menganggap dirimu rendah karena kamu muda, tapi jadilah teladan. Jadi kalau mau jadi teladan gak harus tunggu sudah tua. Masih muda, jadi teladan atas hidupmu bagi teman-teman.
Amin. Dan di situ kita akan lihat karena keteladanan itu berbicara lebih keras daripada teori yang disampaikan. Betul ya? Sama seperti seorang pengkhotbah. Kalau pengkhotbah itu menyampaikan sebuah keteladanan dalam khotbahnya itu lebih mudah, lebih diingat, lebih diperhatikan oleh jemaat daripada teori yang disampaikan. Itu keteladanan itu lebih keras daripada khotbah dari hamba Tuhan. Betul ya? Kalau dia bilang gini, jadi Bapak Ibu Saudara saat ini ya, kita harus melayani Tuhan. Kalau nggak melayani Tuhan nanti kita tidak akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Tapi ternyata pendeta itu cuma ngomong, dia nggak mau melayani Tuhan. Kalau disuruh khotbah jangan saya, biar orang lain aja yang khotbah. Ada loh yang seperti itu. Berarti dia tidak melakukan apa yang diajarkan, yang dikhotbah. Kalau kita mengkhotbahkan sesuatu, kita harus melakukan apa yang kita khotbahkan dan ajarkan. Ya, jadi keteladanan, disiplin dalam kesaksian itu penting. 3 hal ini. Kalau kita mau jadi murid Kristus, yang pertama kita ingat adalah disiplin dalam ajaran, disiplin dalam ibadah, dan disiplin dalam kesaksian. Amin buat firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis boleh mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. GPI mengenal baptisan adalah pada waktu menerima diri dibaptis secara selah. Jadi yang sudah dibaptis secara selah boleh mengambil bagian dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Kalau kita akan nyanyikan satu lagu ini untuk mempersiapkan hati kita menerima persekutuan dengan Tuhan. Kita nyanyikan seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaiku, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembah. Katakan seperti rusa
Perjamuan adalah persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman. Kita mengingat akan Tuhan yang telah mati di atas kayu salib menebus segala dosa, sakit penyakit kita. Dan kita percaya pada saat kita bersekutu dengan Tuhan melalui tubuh dan darahnya, Dia hidup dan tinggal di dalam kita hidup di dalam Tuhan. Dan jika Tuhan beserta menyertai kita, tinggal dalam hidup kita, maka sorga akan terbuka atas hidup kita. Janji-janji Tuhan akan kita terima sebagai berkat yang Tuhan telah khususkan dan sediakan bagi setiap kita. Dan kita menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, sehingga pada waktunya kita kembali, kita akan dibangkitkan dan kita akan tinggal di dalam kerajaan yang kekal. Mari sebelum kita mau menerima tubuh dan darah Tuhan, kita mengangkat roti di atas kepala kita dan dengarlah firman yang berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian sampai Ia datang. Dan firman-Nya yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sebelum kita makan, kita mengingat Yesus sudah melakukannya di atas kayu salib, menebus kita sehingga kita diangkat menjadi anak-anak. Percayalah bahwa Yesus sudah melakukan bagiannya, dan bagian kita adalah percaya akan perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah dilakukan. Dan melalui persekutuan waktu kita makan roti yang Tuhan telah ubah menjadi tubuh Tuhan, maka kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh Tuhan. Kita percaya di dalam tubuh Kristus ada kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus dari dunia orang mati sampai ke tahta Tuhan. Maka kuasa kebangkitan yang sama akan kita terima pada saat kita terima tubuh kebangkitan Kristus ini. Dan kita percaya oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit kita telah disembuhkan. Maka pada saat kita terima tubuh Tuhan, segala sakit penyakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus yang ajaib. Kita percaya ada perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib pada saat kita menerima perjamuan Tuhan ini. Sebab Tuhan telah menyediakan hidangan bagi setiap kita, dan piala kita akan penuh melimpah di hadapan Tuhan waktu kita terima perjamuan yang daripada Tuhan. Mari sebelum kita makan, dengarlah firman yang berkata, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Firman Tuhan berkata bahwa cawan ini adalah perjanjian yang baru. Semua hal yang lama, bahkan perjanjian-perjanjian dengan kegelapan, semuanya dibatalkan. Sebab Tuhan telah menyediakan perjanjian yang baru atas hidup kita. Segala kutuk, segala sihir, segala mantra, segala tenung tidak dapat lagi menjamah hidup kita, karena kita punya perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darah Yesus. Kuasa darah Yesus adalah kuasa yang dahsyat, kuasa yang ajaib. Darah Yesus menyucikan, menguduskan, menebus segala dosa kita. Dan darah Yesus memeteraikan diri kita bahwa kita adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan pada saat kita terima darah Yesus, kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah dan berhak menerima janji-janji
menjadi ahli waris bagi kerajaan sorga. Segala hal yang Tuhan janjikan, semua janji-janji yang akan datang itu diberikan atas hidup kita dan dimeteraikan dengan darah Yesus Kristus. Bahkan firman Tuhan berkata, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita, kita mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam. Kita mengalahkannya dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Terus ini kami bersaksi Tuhan bahwa kuasa darah Yesus Kristus menghancurkan segala pekerjaan-pekerjaan iblis. Darah Yesus Kristus membuka jalan bagi kami untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Kuasa darah Yesus yang mengampuni, yang menguduskan kami. Terima kasih Bapa, ada kuasa di dalam darah Yesus dan kami terima kuasa itu secara sempurna. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita minum, dengarlah firman yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan. Terima kasih. Serahkan kepada Spirit berdoa. Sebentar kita akan persembahan, kita tunduk kepala dulu. Terima kasih Bapak yang baik, yang besar dalam diri juga. Kami juga berterima Tuhan atas firman yang Tuhan sampaikan melalui Bala. Biar boleh kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar kami akan mempersembahkan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, karena kami tahu kalau tidak ada pembalas. Tuhan memberikan kesehatan, kesehatan kecuali kepada kami. Kami mau memberikan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ini kami sungguh bangga Bapak. Sungguh bangga Bapak. doa yang
Bapa, kami bersyukur dalam ibadah ini Engkau hadir di tengah-tengah umat Tuhan. Segala persembahan pemberian yang kami beri dengan sukarela, kami percaya Tuhan memberkati setiap pemberian kami. Tuhan yang mencukupi segala sesuatu yang kami persembahkan dan kami berikan Tuhan. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berkati, memberikan pekerjaan yang layak Tuhan. Mereka yang membutuhkan kesembuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan. Maka oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka untuk mengalami terobosan dan mujizat, kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup melakukan mujizat, sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang membuat mujizat. Kami juga berdoa bagi mereka yang sekolah dan kuliah, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kecerdasan sehingga mereka boleh menyelesaikan dengan nilai yang terbaik. Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan dari setiap anak-anakku yang bersekolah dan kuliah, sehingga mereka boleh mencapai masa depan yang baik seperti yang Tuhan janjikan. Dan kami percaya hidup kami, Tuhan katakan, akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang berlimpah yang Tuhan telah siapkan dan sediakan bagi kami. Kami terima dengan iman Engkau akan melakukan perkara besar dalam kehidupan kami dan di sepanjang kehidupan kami. Kami memberkati akan pemerintah bangsa kami di mana kami ada, sebab bukan kebetulan kami ada di negeri ini, khususnya dalam menjelang Pilpres Tuhan, pilihan juga untuk legislatif di tahun 2024. Kami minta campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami, sehingga pemilihan ini boleh berjalan dengan aman, dengan baik Tuhan. Dijauhkan dari orang-orang yang berbuat jahat, yang coba menggagalkan akan Pilpres dan Pileg ini. Segala rencana-rencana jahat dari orang-orang yang mau memecah belah bangsa ini Tuhan. Kami mengikat segala pekerjaan-pekerjaan iblis, roh kekacauan, teroris, radikalisme, semua hal yang jahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lepaskan berkat Tuhan, kami lepaskan shalom atas Indonesia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami tahu pemilihan ini adalah untuk menentukan bagi Indonesia yang lebih baik, yang lebih maju Tuhan. Ada sebuah rencana tujuan untuk menjadikan Indonesia emas di tahun 2045. Kami berdoa Tuhan, biarlah hanya pemimpin yang daripada Tuhan. Kami sepakat berdoa Tuhan, kami mau ambil bagian untuk mengusahakan kesejahteraan akan wilayah negeri kami Indonesia. Saat ini kami berseru, kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus, biar pemimpin yang terpilih, baik presiden dan wakil-wakil pemerintahan melalui pileg, dalam nama Yesus, hanya mereka yang berasal daripada Tuhan. Kami tolak semua hal rancangan jahat daripada iblis, tidak bisa memerintah atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Engkau mampu melakukan hal yang jauh lebih baik, jauh lebih besar dari apa yang dapat kami doakan dan kami pikirkan. Terima kasih Bapak, kami akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib terjadi atas Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia menjadi negeri yang sejahtera, menjadi negeri yang makmur. Terima kasih Bapa, dan di penghujung daripada ibadah kami hari ini, kami percaya Tuhan, perkara-perkara besar Tuhan sudah nyatakan atas hidup kami. Dan jika sebentar kami akan pulang, kami mau terima berkat yang khusus daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, umat yang dikasihi dan disayangi oleh Tuhan, angkat tangan, harapkan hal-hal yang besar, karena Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi setiap kita. Bapa, ini anak-anak-Mu Tuhan, dengan tangan yang terangkat di hadapan Tuhan, mengharapkan anugerah dan berkat Tuhan. Oleh sebab itu hamba sepakat dengan umat-Mu saat ini, biarlah turunlah berkat-Mu atas mereka Tuhan, atas umat-Mu dalam nama Yesus. Berkat daripada Bapa Surgawi, kasih setia, kasih karunia, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kami sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami. Kami tidak kedapatan bercacat celah. Kami tetap setia, kami tetap bergantung berharap kepada Tuhan. Kami tetap hidup dalam kekudusan, menjadi murid Yesus yang sejati, yang menjalani disiplin rohani seperti yang Engkau firmankan. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di bumi ini
sama seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.